Hai semuanya, apa kabar? Jumpa lagi setelah sekian lama ya. Udah masuk ke pembacaan normal. Aku ingin membacakan yang terlena terhadap dirimu. Yang terlena terhadap dirimu. Kalian fokus kepada diri sendiri. Aku akan membacakan di sini dengan vibes kita yang baru tentunya ya. Vibes kita yang baru, vibes kita yang udah selesai minal aidin wal faidin, maaf lahir batin ya. Kita harus sesuai dengan vibes yang baru. Pembacaanku ini timeless ya teman-teman, pembacaanku ini timeless. Dan jangan lupa nih teman-teman, untuk mempercantik dirimu, memperganteng dirimu ya, kamu bisa membeli Le Aura. Le Aura ini itu bisa kamu beli parfumnya aja, bisa kamu beli garumnya aja, atau bisa beli sepaket. Nah, kalau sepaket harganya 500.000 belum termasuk ongkos kirim. Kalau garumnya aja 150.000, kalau untuk parfumnya aja 350.000 juga belum termasuk ongkos kirim. Sekarang kita akan cek untuk yang terlena terhadap dirimu. Aku melihat dia adalah seseorang yang memiliki kemauan untuk selalu terus maju. Bisa aja ya, dari dulu nih, dia ini adalah orang yang keras. Hidupnya keras, kemauannya itu harus selalu bisa terturuti. Dia orangnya punya kemauan, kegigihan, juga tidak sungkan untuk pasang badan. Jadi apa yang dia bisa lakukan sendiri, dia tidak mengandalkan orang lain. Kemudian di sini orangnya tuh cukup dewasa ya, kalau aku lihat. Kamu nggak bisa ngontrol orang ini, tetapi orang ini bisa mengontrol kamu. Nah, itu dia. Orang ini bisa mengontrol kamu, tapi kamu tidak bisa mengontrol dia. Kenapa? Karena memang dia sudah terlatih itu keras. Dia sudah terlatih untuk menjadi seorang pemimpin. Dia nggak bisa nih, kalau misalnya bekerja pada satu perusahaan dalam jangka waktu lama, tanpa ada jabatan. Kalau dia merasa nggak ada jabatan atau gajinya nggak besar, biasanya dia ini adalah orang yang cepat resign, ya. Orang yang cepat resign. Jadi dia akan mencari terus, dia akan mencari terus posisi yang benar-benar bagus. Intinya gitu, yang memberikan masa depan cerah. Karena orangnya berfokus pada masa depan. Orang itu tidak melepaskan sebuah peluang. Kalau misalnya dia melihat ada peluang, di situ dia masuk ya. Ada kartu judgment. Orang itu cukup tahu apa yang dia mau. Jadi dari depan dia tuh udah punya selera tuh ya, lumayan tahu lah, untuk standar dirinya tuh dia udah tahu. Aku harus gimana. Dia pokoknya punya cita-cita pengen hidup enak lah. Pengen banyak relasi, pengen hidup enak, pengen bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi kalau misalnya suatu waktu susah, dia bisa mengharapkan ada orang yang bantuin dia lah atau apa gitu ya. Orang itu cukup berkarisma ya teman-teman, aku lihatnya. Cukup berkarisma, cukup dewasa. Kemudian dia tuh orangnya serius, suka berpangku pada masa depan. Jadi kalau dibilang apakah dia orangnya, ketika dia umurnya tuh baru kayak seumuran aku Kak, cuman pikirannya tuh udah kayak umur 30, 40 gitu. Karena memang dia terbiasa sendiri dan mandiri, nggak biasa ngetek minta sama orang tua, bukan orang yang manja. Kalau dia mau, dia berusaha dengan caranya sendiri. Orangnya cukup banyak relasi dan cukup banyak bisa berdebat ya. Dalam arti berdebat itu dia punya pendapat sendiri, itu bisa dia perdebatkan gitu loh. Kalau dia punya sesuatu yang memang dia rasa benar, dia bisa perdebatkan itu ke orang lain. Kemudian seseorang yang benar-benar menyayangi dan sayang sama kamu. Kenapa dia melihat kamu? Kita akan lihat di sini ya. Kenapa dia melihat kamu? Karena aku ngelihatnya ya, kamu itu punya potensi punya potensi bisa bersinergi sama dia. Kamu melihat satu masa depan yang bagus. Kamu menilai dia itu kayak punya potensi gitu, dan dia tuh menangkap itu.
Nah, dia punya banyak cita-cita atau punya banyak keinginan. Orangnya tuh sangat multitasking, ya. Dia suka kamu dikarenakan kamu sangat mengerti kesibukannya. Kamu ngerti kesibukannya, kamu paham dia, kamu tahu dia tuh punya banyak impian yang memang butuh disupport gitu. Kamu tuh ibaratnya orang yang bisa mengerti dia dari nol gitu. Kamu tuh yang bisa menerima ide dia. Di sini ada kartu Nine of Swords. Sebenarnya dia tuh tidak mencari sosok yang kuat ya. Aku lihatnya dia mencari sosok yang memang benar-benar gini loh. Kamu punya perasaan gak sih kayak gak diterima sama orang lain, atau orang lain itu melihat kamu itu kayak sebelah mata? Itu yang dia rasakan juga. Jadi kamu punya satu benang merah sama dia. Kalian tuh kayak merasa sama-sama sendiri gitu loh. Kalian sering meratapi diri sendiri dikarenakan mungkin sesuatu yang negatif dari luar. Ya, aku ngeliatnya seperti itu. Padahal banyak orang yang tidak tahu bahwa kamu itu adalah orang yang sangat berempati. Kalau orang bisa tahu kamu lebih dalam, sebagaimana dia mengenal kamu ya, dia melihat kamu adalah seseorang yang sangat detail dan sangat perhatian. Di sini ada kartu Eight of Pentacles. Dia suka sama seseorang yang bekerja keras, bekerja menghasilkan dari tangannya sendiri. Dia melihat kamu tuh adalah orang yang mandiri dan tidak manja. Kalau misalnya kamu manja, berubahlah untuk menjadi seseorang yang mandiri. Apa-apa kamu bisa lakukan sendiri, itu adalah menjadi daya tarik kamu. Dan dia suka sama seseorang yang ibadahnya rajin atau memiliki tingkat spiritual yang tinggi ya. Kadang-kadang kita itu tidak hanya bicara di alam duniawi atau alam materi saja, tetapi dia seneng sama cewek yang benar-benar kayak tahu tata krama, tahu agama, walaupun ibadahnya mungkin bolong-bolong, tetapi masih ada takut Tuhan lah. Itu yang dia cari di sini, ya. Sosok yang memang sangat tergila-gila sama kamu. Kemudian kita akan lihat kapankah kamu bertemu dengan orang ini. Kalau kamu belum menemukan ciri-cirinya, jangan khawatir, aku akan bantu. Kira-kira kapankah kamu bertemu dengan orang ini, ya? Aku akan ambil satu. Aku nggak bisa shuffle ya teman-teman, tanganku lagi terkilir. Di sini ada kartu Nine of Wands. Itu adalah Sagittarius season antara November pertengahan sampai Desember 21. Mungkin kamu ketemu sama dia dengan akhir tahun ya, atau 9 bulan, 9 minggu. Bisa aja, nggak mungkin kalau 9 hari dari sekarang ya, mungkin aja, tapi itu paling minimal ya. Atau bulan Sagittarius ya, di bulan Sagittarius itu November pertengahan sampai Desember 21 kayak gitu. Mungkin ya antara November tanggal 21-22 ya, kamu akan dapat sampai ke Desember 21 karena Sagittarius season aku lihatnya di sini. Atau 9 bulan dari sekarang ya. Ini aku udah pisahin. Dimana kamu ketemunya? Dimana kamu ketemunya dengan orang ini? Kamu tuh mungkin ketemu pada satu komunitas, atau kamu ketemu sama orang yang entah kamu kenal di mana, tetapi kamu punya nasib yang sama. Ibaratnya kamu sangat berat untuk menghadapi masalah hidup, keuangan, dan lain-lain ya. Bisa jadi ini yang teman sepemikiran kamu, teman kamu curhat, atau kamu ketemu sama orang ini dikala kondisi kamu itu juga lagi tidak dalam keadaan baik-baik aja gitu ya. Kemudian kalian komunikasinya melalui apa? Oke, ini seketika sih, spontan ya teman-teman. Kalau aku bilang ini komunikasi bisa dari apapun, karena nih kalau kartu The Tower itu ibaratnya sesuatu yang spontan. Jadi dia suka sama kamu tuh juga spontan aja. Kamu tiba-tiba kayak mengisi hatinya ya. Terus
Kalau di Love Tower itu bisa dari media apa saja, sosial media bisa, terus dari chatting bisa, dari WhatsApp atau perkenalan atau gimana itu bisa. Apakah ada potensi cinta segitiga? Kita lihat dulu ya, aku nggak nakut-nakutin nih. Apakah dia sudah ada orang lain atau kamu ada orang lain? Kita lihat ya. Ya, ada potensi seperti itu, ketertarikan dengan orang yang sudah menikah. Jadi gini teman-teman, kalau kondisinya memang ada potensi dengan dia yang sudah menikah, atau kondisi kamu sudah menikah tapi jatuh cinta lagi, bawalah hubungan ini sebagai hubungan yang kayak apa ya, kayak soulmate aja lah, nggak usah terlalu dibawa untuk apakah kita akan bersama, apakah kita akan ini, nggak usah dibawa ke itu dulu ya. Posisinya buatlah orang ini hadir dalam hidup kamu sebagai penyemangat jika memang sudah menikah, karena ada potensi ke sana. Karena ini pembacaan yang general, jadi memang aku harus memberikan informasi-informasi yang juga general ya. Lalu sebetulnya ketika dia melihat kamu, bagaimana perasaannya sama kamu? Gimana perasaannya sama kamu? Oke, pertama dia memiliki satu pemikiran, satu visi, satu misi, satu pendapat sama kamu ya. Dia sangat menganggap kamu tuh adalah teman ngobrol yang baik. Ini aku bisa sih kalau teman ngobrol tuh dalam komunitas, dalam sekolah, studi ataupun pekerjaan gitu. Nah, di sini ya ada yang harus berhati-hati. Jika kamu belum menikah ataupun sudah menikah, harus berhati-hati karena ada potensi-potensi ke arah seksual ya. Aku bisa bilangnya dari demen jadi kecanduan ya, kita nggak pernah tahu nih. Ini takutnya menjadi hubungan karmik dan ini harus kamu hindari. Kenapa? Karena kamu sekali nyempung ke hubungan karmik, kamu merasa ingin selalu diperhatikan, di mana salah satu pihak itu pasti nggak bisa memperhatikan kamu. Itu hubungan karmik ya, bisa aja hubungan cinta segitiga, hubungan orang ketiga, atau hubungan-hubungan yang tidak berpotensi penyatuan. Dan itu hati-hati, takutnya jadi kecanduan. Jadi kalau aku bilang ini orang yang suka sama kamu nih berpotensi akan menggerogoti hati kamu supaya ya ada hubungan selingkuh atau hubungan-hubungan yang membahayakan tapi enak gitu ya. Waduh, ini ada potensi ada aktivitas fisik. Jadi kalau aku bilang sih kamu harus waspada ya, harus jaga diri, harus jaga nama keluarga kamu, harus jaga nama kamu sendiri. Kenapa? Karena sekalinya kamu terjerat, terus nanti tiba-tiba kalau ya kita main grebek-grebekan selingkuhan ya, kayak di viralin, itu yang malu kamu sendiri gitu. Jadi hati-hati ya. Kalau bisa sih kamu mentok di usaha-usaha dia yang terlalu menjurus. Kamu nggak usah terlalu gimana, yang penting dia jadi teman the best for you. Jadi teman yang baik lah, best friend atau best soulmate gitu aja. Karena kalau kamu bawa itu ke arah yang lebih baik, hubungan ini sebetulnya menunjang. Hubungan ini tuh sebetulnya bisa memberikan sebuah arahan. Tapi kalau misalnya memang kamu sama dia ketemunya sama-sama single, kalian itu bisa berpotensi untuk menikah. Kalau sudah menikah baru deh kalian boleh ngapa-ngapain ya. Karena di sini ada potensi untuk kamu itu bisa kayak menghadapi segala macam rintangan-rintangan kalau bersama. Nah, gitu. Jadi kalian tuh kan saling menguatkan di sini, ya. Kalian akan saling menguatkan. Sebenarnya tujuannya baik ya. Tujuannya tuh adalah untuk sama-sama berperang melawan apapun hambatan-hambatan kerikil di dunia ini yang nantinya kamu akan temui. Dan kalian di situ punya potensi untuk saling support, saling menolong, saling bantu-membantu. Ya, ini udah pasti bagusnya adalah untuk menikah sebetulnya. Tapi kalau bisa ya, kalau dalam cinta segitiga, pastikan dia selesai dengan pasangannya dulu, dan kamu juga selesai sama pasangan kamu dulu. Gak boleh dipaksakan, takutnya nanti jadi karmik. Yang ada nanti jadinya toksik gitu ya. Jadi kalau aku bilang, kalau misalnya memang ada potensi kecocokan, segera diikat, segera menikah aja sama orang ini. Ada kartu Ace of Swords dan juga ada kartu The Wheel of Fortune ya. Kamu nanti kalau bersama dengan dia, sebetulnya itu nanti akan menghadapi untuk rintangan baru. Nah, ini tergantung dari bagaimana cara kalian menjalani hubungan ini. Apakah hubungan ini
penuh dengan kemaksiatan atau gimana. Kalau misalnya kemaksiatan, hati-hati, yang wanita bisa hamil di luar nikah. Oke, hati-hati, karena apa yang kamu tabur, apa yang kamu tuai. Tapi kalau misalnya di sini kamu membawanya baik, itu akan menjadi lebih baik lagi. Oke, karena di sini apa? Ada hukum tabur tuai, ada hubungan karma di sini yang terjadi. Ya, karmanya tuh harus dibawa ke arah karma baik. Kalau kamu melakukan hubungan di luar dari hubungan pernikahan, hubungan resmi, jadinya karmanya ini akan bisa menjadi karma yang tidak baik. Kecuali kalau dia sudah selesai punya, ya kalian kalau hubungan dewasa hari ini nggak usah diajarin lah ya. Yang pasti dia harus aman dulu, kamu juga harus aman. Jangan sampai nanti merasa ada yang masih memiliki. Takutnya nanti diviralin, diapain, digedebekin gitu. Terus tiba-tiba, oh kamu klien aku, kamu subscribers aku yang malu gitu. Jangan. Nanti dikira aku ngajarin yang enggak. Ya. Kembali lagi, semua itu tergantung dari pemikiran kalian masing-masing. Kalau misalnya pemikirannya bersih, maka akan kembali menjadi hubungan yang sehat, hubungan yang bersih. Karena the devil itu sebetulnya adalah hubungan yang tiada batas, teman-teman. Ya. Akan memberikan kamu sebuah kenikmatan, tapi kenikmatan itu pasti ada konsekuensinya. Oke? Kalau misalnya memang ini untuk pekerjaan, ini good banget, bisa memberikan rezeki. Asal kamu nggak main-main. Karena bedanya malaikat sama devil ya, atau demon. Demon itu tidak memberikan batasan. Justru mereka itu akan sangat berdosa kalau kamu susah. Gitu. Makanya yang enak-enak tuh dihalalkan. Nah, kita sendiri harus di tengah-tengah, kita harus punya yin dan yang, kita harus punya pembatasan. Nggak boleh kita terlalu berhasrat pada orang yang belum jadi milik kita, yang belum menjadi sah untuk kita, apalagi punya orang lain. Itu hukumnya ya teman-teman, kalau kamu tidak pastikan dia sendiri ya, masih ada yang diklaim, takutnya akan memberikan efek buruk, apes dalam arti rezeki, dalam arti kesehatan ya, hati-hati. Tapi kalau misalnya dia udah sendiri, dia memang berkomitmen sama kamu dan kalian di sini hubungannya udah serius, ya kalian secara dewasa monggo-monggo saja, asal tidak ada yang klaim kalian itu punya siapa. Oke? Itu aja ya. Kalau hubungan dewasa kalian udah lebih ngerti lah, karena yang nonton ini pasti udah berumur semua. Jarang gitu anak akil balik yang nonton ini, dan karena aku udah batasin ya. Oke, di sini ada kartu wands ya. Kartu wands itu menunjukkan bahwa akan ada sebuah kenaikan posisi atau kenaikan tantangan ya, kenaikan tantangan untuk menjadi sesuatu yang lebih baik ya. Apapun yang sudah kalian lakukan di masa lalu, semesta akan memberikan tantangan-tantangan, dan itu gimana kalian harus daki, kalian berdua. Aku ngeliat hubungannya ini baik banget, cinta kalian ini akan kuat, dan cinta kalian ini akan bisa langgeng, long lasting ya, asal kamu ketemu sama orang yang tepat. Karena kenapa? Kalian masing-masing tidak akan membiarkan dan tidak akan tidak aware dengan pasangannya. Karena ada gelas kosong yang terisi, gelas kosong yang tidak terisi akan terisi. Gitu. Misalnya cintanya ngerasanya kurang gitu kan. Nah, itu nanti akan saling mengisi, teman-teman. Jadi kamu ya di sini sih kalau aku bilang harus lebih kalau ketemu sama orang ini tuh harus lebih peka. Kalian itu kuncinya cuma satu, ngobrol dan peka. Udah. Yang lainnya nggak usah. Kita akan ambil untuk inisial namanya. Kita akan ambil inisial namanya, oke. O, Y, B, T, L, R, P, S. Kalau kalian sudah menemukan dengan orang yang dicintai, please jaga hubungan dengan baik ya.
Kira-kira ini ya teman-teman, untuk inisialnya bisa nama panjang, nama tengah, nama apapun. Dan ini aku tambahin zodiaknya, siapa tahu ada yang zodiaknya namanya nggak muncul. Ini bisa jadi salah satu yang mengarah kepada dia, ya. Kalau zodiaknya dua-duanya ada, berarti memang selamat. Kemungkinan besar 80% dia adalah jodoh kamu. Aries, Virgo, Scorpio, Taurus, Gemini, dan Pisces. Oke, terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. Semoga kalian sehat, semangat terus. Kita menyongsong hari yang baru. See you. Kalau misalnya mau personal reading, silakan hubungi di bawah deskripsi. Bye-bye.